Oke, sebelumnya selamat siang, Kak. Selamat siang. Terima kasih ya, Kak, udah meluangkan waktu Kakak untuk membantu tugas wawancara aku. Sebelumnya aku mau perkenalan dulu nih, Kak. Kenalin, nama aku Nakia Kartunada Safika dari Universitas Bengkari Jakarta Raya. Aku dari Prodi Psikologi. Kalau boleh tahu nama kakaknya siapa ya? Namaku Yosefa Laberta Fitri Manalu. Biasa dipanggil Yosefa. Oke, Kak Yosefa. Kak Yosefa nih kesibukannya akhir-akhir ini sebagai apa ya, Kak? Kayak kerja kah, kuliah, sekolah, atau ngapain gitu? Kesibukan aku kuliah. Oh alah, Kak Yosefa emangnya kuliah di mana nih? Kebetulan aku kuliah di Politeknik Negeri Jakarta, Prodi Akuntansi Keuangan. Wow, keren banget ya, Kak. Iya. Tadi aku mau tanya nih kondisi kakak hari ini dulu. Kayak kakak tuh lagi apa sih perasaannya? Lagi happy kah? Atau lagi sedih? Atau lagi apa? Hari ini perasaan aku happy banget ya karena keluarga aku juga pada datang, jadi kayak ngerasa kumpul lagi gitu. Jadi kayak seneng banget gitu. Oh, berarti aku nih gak ganggu waktu kakaknya kan ya berarti ya? Enggak, aman. Oke, sebelum kita lanjut ke pertanyaannya, Kak, tadi kan aku udah jelasin ke kakak ya tentang informan consent yang aku kasih ke kakak. Itu tuh tentang penelitian aku gitu, Kak. Terus semua hal yang ada di informan consent itu dirahasiakan buat tujuan penelitian aku. Jadi kakak nggak perlu khawatir gitu terkait privasi kakak. Semua yang kakak sampaikan ke aku sekarang ini dijamin kerahasiaannya. Oke. Oke, kalau gitu aku boleh langsung move ke pertanyaannya nggak, Kak? Boleh. Tadi kan kesibukannya Kak Yosefa itu kuliah ya. Terus selama kuliah ini gitu, siapa sih orang yang biasanya kakak anggap paling bisa kakak andelin gitu kalau lagi butuh bantuan atau kakak lagi dalam situasi yang sulit gitu? Biasanya aku tuh selalu hubungin kakakku karena aku deket banget sama kakakku. Jadi setiap kalau aku lagi butuh bantuan atau keadaan genting tuh aku selalu cerita ke dia, dia selalu ngerespon gitu. Jadi kayak menurut aku dia sih orang yang paling bisa aku andelin kalau lagi keadaan sulit. Oh, berarti Kak Yosefa deket banget ya sama kakaknya? Iya, deket banget Lucu banget ya dekat sama kakaknya. sih. Oke, biasanya tuh kakaknya Kak Yosefa tuh kalau dimintain bantuan tuh langsung cepet datang buat bantuin gak sih? Dia cepet banget kalau aku minta bantuan gitu, makanya aku selalu ngandelin dia, dan karena dia selalu siap gitu kalau aku mintain tolong. Oh, berarti kayak kalau Kak Yosefa minta tolong tuh kayak dia langsung cekatan gitu ya, langsung cepet bantuin kakak. Iya, bener banget. Oke, terus kakak tuh ngerasa gak sih orang-orang di sekitar kakak peka gitu kalau kakak lagi butuh dukungan walaupun kayak kakak gak cerita ke mereka? Peka sih, karena kalau aku lagi ngerasa kayak capek gitu atau misalkan lagi bad mood lah gitu ya, kadang mereka tuh langsung ngeh gitu dan nanya kayak kamu kenapa gitu, atau lagi kenapa, atau mau butuh bantuan apa, sini dibantuin gitu, biasa kayak gitu. Oh, berarti orang-orangnya pada suportif semua ya yang di sekeliling Kak Yosefa. Bener banget. Oke, terus menurut kakak seberapa penting sih punya orang yang bisa kakak andelin di hidup kakak? Menurut aku penting banget karena kita kan gak bisa ya hidup sendiri dan pasti butuh bantuan orang lain, karena kalau kita hidup sendiri gitu kita nggak bisa apa-apa gitu kan, dan kalau ada temen di samping kita yang selalu bantuin kita, jadi kita nggak ngerasa kesepian, apalagi itu saudara dekat kita sendiri. Bener banget sih ya, biar kayak kan kita manusia tuh makhluk sosial, apa-apa tuh pasti butuh bantuan dari orang lain gitu ya. Benar. Oke, terus kalau suatu saat orang itu nggak bisa hadir, kayak kakaknya Yosefa gitu nggak bisa hadir saat kakak minta bantuan ke beliau, gimana sih kira-kira kakak nanggepinnya? Biasanya kalau dia lagi nggak bisa aku mintain tolong, aku biasanya minta tolong juga ke adik aku gitu, atau misalkan kalau kita lagi sama-sama sibuk nggak bisa bantuin gitu, aku biasanya kayak
mikir gitu solusinya gimana. Aku cari cara sendiri dulu. Kalau misalkan emang mentok banget gitu kan, ya aku minta tolong ke mungkin orang tua atau teman terdekat gitu. Oh gitu ya, berarti emang kayak Seva nih deket banget sama saudara-saudaranya, sama keluarganya ya. Iya. Oke, terus gimana sih hubungan kakak sama orang-orang yang sering ngasih dukungan? Kayak misalnya yang tadi keluarga, teman, atau bahkan pacar mungkin? Hubungan aku baik banget karena aku selalu ngobrol gitu kan, selalu kayak ya kita berinteraksi terus, jadi selalu apa-apa bareng gitu, jadi kayak deket banget gitu. Oh emang seru banget ya kalau punya apa ya, orang-orang yang deket banget sama kita gitu. Benar. Terus apa kakak ngerasa hubungan itu cukup dekat dan nyaman buat saling terbuka gitu? Sangat sangat bisa saling sangat dekat dan nyaman untuk kita saling terbuka satu sama lain, cerita atau sharing gitu. Oh berarti kayak kakak tuh apa ya, nyaman buat terbuka ke keluarga, teman, atau bahkan pasangan kakak gitu ya? Banget iya. Terus pernah gak sih kak kayak kakak ngerasa dukungan dari orang-orang yang selama ini ngedukung kakak tuh malahan bikin kakak gak nyaman atau justru bikin kakak makin stres gitu? Enggak sih, karena biasanya dukungan mereka tuh selalu nenangin gitu kan, atau kadang selalu ngasih saran gitu yang terbaik biar kita tuh nggak stres sendiri gitu kan. Kadang kan kita selalu stres karena pertanyaan di otak kita sendiri ya. Iya, betul. Jadi mereka tuh selalu ngasih solusi yang terbaiknya aja dan selalu bilang kayak udah nggak usah dipikirin gitu. Oh berarti dukungan dari mereka justru bikin beban-beban ke Yosefa tuh lebih berkurang ya, lebih ringan ya. Benar, iya. Oke, terus menurut kakak nih, hal apa sih yang bikin kakak ngerasa paling dihargai gitu dalam hubungan kayak keluarga, pertemanan, atau pasangan gitu? Kayak tadi ya, hal yang bikin aku merasa paling dihargai itu aku didengar. Jadi setiap aku ngasih tahu saran kayak apa yang aku rasain itu tuh mereka menerima gitu. Kalaupun mereka nggak setuju, mereka tuh nggak pernah ngomong kayak langsung seolah-olah aku salah gitu, tapi selalu bilang kayak enggak, sebenarnya gini gitu. Jadi aku bisa nerima, jadi itu yang menurut aku paling dihargai gitu. Oh berarti kayak Seva tuh sukanya dihargai gitu ya. Kalau Kak Seva salah tuh apa ya, diomonginnya baik-baik gitu, dikasih tahu kesalahannya apa, jangan langsung ngejudge gitu Iya ya. benar. Oke, terus kalau misalkan kakak bandingin hubungan lain, bandingin hubungan kayak pertemanan kakak, keluarga kakak, atau dengan pasangan kakak sama hubungan lain yang kakak alamin atau kakak apa ya lakuin selama kakak hidup gitu, apa sih yang bikin hubungan itu terasa lebih bermakna buat kakak? Menurut aku jarang ya bandingin hubungan aku sama orang lain, tapi menurut aku yang paling bermakna itu momennya gitu. Aku ngerasa apa ya, aman lah gitu di setiap kayak cerita gitu. Jadi itu yang buat aku ngerasa kayak oh, aku didengar, aku diterima gitu. Oh, itu sama semuanya ya, sama teman, sama keluarga, Iya. sama pasangan. Apalagi terutama sama keluarga. Oh iya bener sih ya, harus kayak ngerasa apa ya, ngerasa dihargai banget sama keluarga, jadi lebih nyaman buat cerita gitu. Bener ya. banget. Terus kayak momen-momen yang sama keluarga itu yang kadang tuh susah buat didapetin ya. Iya, jadi aku manfaatin waktu banyak buat keluarga sih. Keren banget sih Kak Yosefa. Terus menurut kakak juga kualitas hubungan keluarga atau teman atau kayak yang tadi Kak Yosefa omongin itu berpengaruh gak sih sama seberapa besar dukungan yang kakak rasain? Berpengaruh banget, karena semakin baik hubungan dengan teman atau keluarga atau sahabat, itu tuh membentuk kita yang sekarang. Jadi kayak ngerasa lebih aman aja. Oh gitu ya. Oke, kita lanjut ya Kak Yosefa. Kalau misalkan nih kakak lagi butuh banget bantuan, biasanya tuh kakak pengen dibantunya dalam bentuk apa sih? Kayak misalkannya
kakak pengennya cuma didengar atau dikasih saran atau dibantu secara langsung atau kayak gimana sih? Sebenarnya kalau aku tuh tergantung kayak apa yang lagi aku alamin gitu. Kalau misalkan aku lagi stres sama dunia perkuliahan tentang tugas gitu, aku tuh butuhnya tuh didengar dulu gitu. Nah setelah itu aku tuh pengen ditanya mau dibantu gak, karena kayak kadang tugas tuh gak bisa ya kayak aku handle semuanya gitu ya, walaupun itu tugas pribadi kita, cuman kadang aku butuh kayak mau gak sih dibantu sedikit gitu. Tapi kalau misalkan aku lagi bad mood atau misal di lingkungan pertemanan kayak aku lagi nggak nyaman gitu, aku tuh biasanya cuman pengen didengar doang, jadi nggak butuh kayak dibantu secara langsung atau diberi saran. Aku cuma pengen didengar supaya kayak aku ngeluarin nih apa yang aku rasain, jadi aku nggak kepikiran gitu. Oh berarti semuanya itu tergantung situasi ya. Situasi kayak Seva tuh lagi pengennya tuh diperlakukan seperti apa sih. Jadi nggak selalu cuman pengen didengar atau dikasih saran atau dibantu secara langsung. Tapi tergantung posisinya saat itu kayak Seva tuh butuhnya dikasih apa kayak gitu ya. Benar. Terus menurut kayak Seva nih, orang-orang di sekitar kakak tuh paham gak sih sama cara yang kakak butuhin itu? Terkadang paham dan kadang juga enggak gitu. Kadang kalau misalkan aku lagi butuh didengar gitu, mereka tuh terkadang sih nggak tahu kalau misalkan tuh aku pengen didengar doang, kayak tiba-tiba mereka langsung ngomong kayak ngasih saran lah gitu. Bisa jadi kayak udah jangan diiniin, padahal aku pengennya tuh didengar doang. Jadi menurut aku kayak nggak selalu gitu mereka paham apa yang aku butuhin. Oh mungkin karena mereka ngiranya kalau misalkan Kak Yosef lagi cerita pengennya dikasih saran, tapi karena Kak Yosefanya belum bilang apa-apa jadi kayak mereka langsung kasih saran, sedangkan Kak Yosef tuh cuman butuhnya didengar aja buat ngeluarin unek-unek gitu ya. Benar. Oke, terus kayak Yosef tuh pernah nggak sih ngerasa dukungan yang kakak terima nih yang tadi kakak bilangin tuh gak sesuai gitu sama ekspektasi kakak gitu? Pasti pernah ya, karena kayak tadi aku bilang kalau misalkan aku sebenarnya tuh lagi sedih, misal aku tuh cuma pengen didengar, tapi ternyata dukungan mereka tuh nggak sesuai sama yang aku harapin. Yang aku pengennya tuh didengar, tapi mereka tuh kayak tiba-tiba langsung ngasih saran yang sebenarnya aku tuh belum butuh banget saran, aku cuma butuh didengar doang gitu. Oh gitu ya. Terus biasanya gimana sih cara kakak gitu ngasih tahu ke orang-orang yang mau bantuin kakak gitu? Gimana cara mereka bisa bantuin kakak sesuai dengan apa yang kakak mau gitu? Biasanya aku ngasih taunya kayak aku kasih tahu dulu apa yang lagi aku hadepin gitu. Misal aku lagi punya masalah nih gitu, atau sama teman gitu. Kadang aku cuman minta aku ngasih tahu mereka bisa gak bantu aku tuh kayak ajak aku ke tempat yang seru gitu. Kadang aku ngasih tahu sih biar mereka bantu aku sesuai sama apa yang aku inginin gitu. Oh berarti kayak Seva bakalan ngejelasin secara detail ya apa yang Seva mau gitu ya? Iya. Oke, terus menurut kakak kenapa sih penting bagi seseorang gitu buat ngerti bentuk dukungan yang sesuai sama kebutuhannya? Kenapa pentingnya? Karena biar masalah yang mereka hadapin itu sesuai sama yang bantuan yang mereka butuhin gitu. Biar nggak jadi membuat orang yang cerita masalahnya ini tuh jadi nggak enak, atau tiba-tiba mungkin dia bisa lebih marah lagi karena bantuan yang kita kasih ini nggak sesuai gitu. Jadi menurut aku penting kita kasih tahu bantuan apa yang kita butuhin, biar orang lain bisa bantuin kita sesuai apa yang kita butuhin gitu. Oh kayak misalkan ya kayak Seva capek banget nih kuliah, terus kayak Seva tuh cuman berkeluh kesah doang. Nah kayak Seva tuh kayak ngejelasin ke orangnya ini ya, kayak ngasih tahu gue kayak mau cerita deh, pengen didengar aja kayak gitu. Kayak Seva bakal langsung ngasih tahu kayak gitu ya. Benar. Terus kayak misalkan kalau Seva kayak
bingung ada suatu masalah, bingung mecahinnya kayak gimana. Nah, kayak Seva bakalan langsung ngasih tahu, gue butuh saran nih, kayak gitu ya. Iya, iya, benar banget. Oke, terus kalau kayak Seva bisa milih nih bentuk dukungan kayak gimana sih yang paling ideal saat ini buat kakak gitu, saat ini ya kak? Oh, bentuk dukungannya biasanya aku saat ini butuh banget yang kayak butuh tempat, kayak ajak dong aku nih ke sesuatu tempat yang seru gitu. Karena kalau misalkan cuman didengar atau diberi saran kayak aku pun mumet ya. Jadi aku butuh kayak ngelepasin gitu, kayak misal berlibur atau ya ajak keluar aja ngapain kayak gitu. Oh, berarti kayak karena udah capek banget ya, kayak mungkin saran atau didengar aja nggak cukup, ya nggak ya. cukup ya, jadi butuhnya kayak healing Yes, gitu ya, biar yes, otak yes. lebih fresh, biar badan juga lebih fresh juga gitu, biar nggak mumet-mumet banget lah ya. Benar. Oke, kita next ya Kak Yosefa. Kayak pernah nggak sih nih kakak selama ini gitu, selama berkuliah atau selama melakukan aktivitas tuh ngerasa ada orang yang ngebantu kakak tanpa kakak sadari gitu, kayak mereka tuh ngebantunya tanpa bilang langsung, kayak diem-diem udah ngebantuin kayak gitu. Pernah banget aku ngerasain saat aku masih kuliah gitu. Aku punya teman, aku cerita nih, sebenarnya kita nggak terlalu kayak, kita ya berteman aja gitu, karena ya kita saling sharing tugas gitu. Tapi waktu itu aku cerita ke dia kalau misalkan aku nih nggak ngerti ada satu tugas yang dimana kita harus cari materi, sedangkan materi yang aku dapetin ini susah banget gitu kan. Terus aku cerita kayak, ini nggak ngerti sumpah, ini kalau misalkan pun diisi kayak asal atau yang ada aja gitu yang aku temuin materinya tuh, aku nggak ngerti mulai dari mana gitu kan. Tiba-tiba dia tuh ngasih laporan yang aku butuhin banget gitu dengan lengkap, tanpa aku tahu atau tanpa aku mintain tolong. Jadi aku kayak kaget awalnya gitu, tapi kayak aku butuh juga jawaban itu gitu. Oh, jadi kayak bingung, kaget tapi butuh, Iya, jadinya kayak bingung tapi sambil berterima kasih gitu Iya. ya. Jadi perasaan kakak waktu waktu sadar ternyata dibantu waktu tanpa diminta tuh kayak gitu ya, kayak yang bingung, Kaget, tapi berterima kasih Iya. gitu ya. shocknya pasti ada banget. Aku kaget. Oke. Terus dengan kejadian yang seperti itu, kakak tuh lebih nyaman dibantunya diam-diam kayak tadi, atau kayak ngasih tahu nih, lu mau gue bantuin apa kayak gitu? Lebih nyaman tuh kayak gimana sih sebenarnya? Aku lebih nyaman dibantuin secara terbuka sih gitu, karena kalau tiba-tiba kayak gitu aku jadi ngerasa nggak enak. Kayak tiba-tiba dia bantuin aku nyari tugas gitu. Harusnya kalau misalkan secara terbuka dia ngasih tahu, jadi aku kayak bisa bantu juga. Kayak kalau misalkan aku ngasih tahu, aku butuh banget nih bagian ini yang kamu cari, nanti setelah kamu kirim sisanya tuh aku aja gitu. Jadi nggak semua dia yang kerjain gitu Kak, karena ya aku kan cuma minta bantuan ya. Oh, berarti kakak tuh lebih sukanya kayak ditawarin bantuannya ya, daripada yang kayak tiba-tiba udah dibikinin, karena kayak kakak tuh pengennya paham juga, bukan yang langsung asal jadi aja tugasnya ya. Iya benar. Oke, terus kalau dipikir-pikir lagi nih, menurut kakak dukungan yang gak terlihat itu, yang tadi secara diam-diam misalkan ngebantu kakak, itu punya dampak apa sih buat kakak? Kalau diem-diem kayak gitu, dampaknya ke aku tuh ya aku ngerasa nggak nyaman kalau orang yang bantuin aku ini nggak aku kenal sih pastinya. Tapi karena ini kenal, aku cuman agak shock aja. Tapi aku butuh jawaban dari dia itu, gitu. Oh, berarti kayak agak shock, kayak nggak enak tapi butuh gitu ya. Jadi kayak ya udah deh, makasih gitu ya. gitu. Oke, terus kakak tuh ngerasa lebih dihargai atau justru ngerasa gak enak kalau dibantu tanpa tahu sebelumnya? Aku lebih nggak enak sih kalau nggak dikasih tahu sebelumnya, karena ya aku yang dibantuin, ya aku harus tahu dia bantuin aku karena apa gitu. Oke, dari semua yang kita bahas tadi nih ya kak, bentuk dukungan seperti apa sih yang paling berkesan banget nih buat Kak Yosefa?
bentuk dukungan yang paling berkesan buat aku ya itu aku butuh didengar, dan aku butuh kalau misalkan dia mau bantuin secara langsung itu tuh kayak langsung actionnya gitu loh, nggak cuman kayak mau gak dibantuin gitu loh. Jadi kayak butuh langsung ayo bantuin, langsung gas gitu loh gitu. Oke, berarti itu yang paling berkesan banget ya, kayak didengar, sama yang kayak kalau mau bantuin kayak jangan Langsung, cuma nawarin iya, doang, tapi kayak langsung. mau dibantuin gak nih? Iya boleh, ya udah sini gitu, Iya, langsung dibantuin gitu ya, nggak betul. cuman yang nawar-nawarin Iya, doang gitu. benar. Oke, terus kalau misalkan kakak nih kalau boleh ngasih pesan gitu, kakak pengen bilang apa sih ke orang-orang yang udah pernah atau sering ngasih dukungan buat kakak gitu? Aku pengen kasih pesan ke mau bilang makasih banyak banget dengan bantuan mereka yang sangat amat berarti ya, karena aku tidak bisa melakukannya semuanya sendiri gitu. Dan dukungan mereka itu sangat berarti juga buat aku. Semoga mereka tidak capek untuk membantu aku. Itu sih. Oke, berarti kayak pengen ngasih tahu ke mereka kalau misalkan semua hal yang mereka kasih ke kakak, walaupun hal-hal kecil, dukungan-dukungan kecil itu sangat berarti banget buat Kak Yosefa ya. Banget, iya. Oke, aku rasa cukup sekian nih wawancara hari ini. Makasih banyak ya Kak udah meluangkan waktunya buat ngebantu tugas wawancara aku. Semoga kakak selalu dikelilingin sama orang-orang yang selalu support kakak ya. Amin. Semoga kamu juga ya. Oke, amin. Terima kasih.